wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Qauluhu fa akhbirni anis sa'ati. Adapun sabdanya Nabi, perkataan qauluhu, adapun perkataannya, yakni perkataan laki-laki, yakni malaikat Jibril tu kepada Nabi, fa akhbirni anis saati, maka beritakanlah olehmu padaku tentang kiamat. Ai an waqtil qiyamati, yakni maksudnya tentang waktu datangnya kiamat. Qauluhu mal mas'ulu anha. Adapun perkataan laki-laki, perkataan Nabi, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanyai, anha tentang kiamat, ay an waqtiha, yani tentang waktunya kiamat, bi'a'lama, yaitu lebih tahu, minas sa'ili ketimbang dari yang nanya. Ay anta la ta'lamuha wa ana la a'lamuha, yakni maksud kalimat itu engkau Jibril, yaitu tidak mengetahui oleh engkau akan kiamat, dan adapun aku pun, yaitu tidak mengetahui oleh aku akan kiamat. Fal muradu, maka adapun yang dimaksud, at-tasawi fi nafyil ilmi bi waqtiha, yang dimaksud yaitu sama-sama pada ketiadaan mengetahui dengan waktunya kiamat. La tasawi fil ilmi bi waqtiha, bukan sama-sama pada tahu dengan waktunya kiamat. Qauluhu an amaratiha. Adapun perkataannya Jibril tentang tanda-tanda kiamat, bi fathil hamzati, dibaca dengan fathah hamzahnya, amarah, ay alamatiha, yakni tanda-tandanya kiamat. Kama qala fil misbah, sebagaimana berkata Imam Al-Fayyumi di dalam kitabnya Misbahil Munir, al-amaratu al-alamatu waznan wa ma'nan. Adapun lafaz amarah, yaitu maknanya tanda, waznan dari segi wazannya sama, wa ma'nan, dan dari segi maknanya juga sama. Wa ammal imaratu, adapun imarah, bikasril hamzati, dengan kasrah hamzahnya, fahiyal wilayatu wal imamatu, maka dia yaitu wilayah, kekuasaan, wal imamatu, dan kepemimpinan. Wal muradu alamatuha sabiqatu alaiha wa muqaddimatuha. Adapun yang dimaksud yaitu tanda-tandanya kiamat yang mendahului atas kiamat, dan pendahuluan-pendahuluan kiamat. Lal muqarinatu, bukan tanda yang membarengi, al mudayyiqatu, yang sempit, laha bagi kiamat. Katulu'i syamsi min maghribiha, seperti terbitnya matahari dari baratnya, wa khurujid dabbati, dan keluarnya binatang. Walida, dan karena ini,
alamatuha sabiqatu alaiha lal muqarinah. Qala, bersabda oleh Nabi, antalidal amatu rabbataha, yaitu bahwa melahirkan oleh hamba perempuan akan tuan perempuannya. Wa fi riwayatin rabbaha, dan pada satu riwayat rabbaha, bahasanya bukan rabbataha tapi rabbaha, yakni tuannya. Kita bedah dulu ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ulama berbicara tentang rukun agama berbeda-beda. Ada yang bilang, dan ini yang masyhur, rukun agama ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dari hadis Jibril ini, inilah tiang pancang agama. Akan tetapi ada sebagian kecil ulama mengata bahwa rukun agama itu ada 4, sesuai dengan total pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril bilang Islam yang ditanya, kedua iman, ketiga ihsan, dan keempat tanda-tanda kiamat. Begitu. Sehingga ulama yang mengatakan 4 ini maknanya muslim harus tahu betul tentang tanda-tanda kiamat, baik tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Begitu. Nah, ini 4 ini dari pertanyaan Jibril, fa akhbirni anis sa'ah. Kata malaikat Jibril, tolong dong sampaikan sama saya tentang kiamat. Kapan kiamat itu percisnya? Maksudnya begitu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi jawabannya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya ama yang nanya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang nanya tentang kiamat. Apa maksudnya? Yang ditanya enggak tahu, yang nanya juga enggak tahu. Maksudnya begitu. Jadi tidaklah yang ditanya yaitu lebih tahu daripada yang nanya. Apa itu jawaban Nabi begitu tuh maksudnya? Maksudnya yang ditanya sama dengan yang nanya, sama-sama tidak tahu kapan percisnya kiamat. Jadi maknanya kalau berbicara kiamat, la ya'lamuha illallah, tidak mengetahui datangnya kiamat kecuali Allah. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alukan nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Yas'alukan nas anis sa'ah, bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan datangnya.
Bila itu yang ditanya, qul, kata Allah dalam surat Al-Ahzab, sampaikan olehmu Rasulullah, innama ilmuha indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang datangnya kiamat itu ada di sisi Allah. Maknanya la ya'lamu maji'a waqtil qiyamah illallah. Tidak tahu waktu datangnya kiamat kecuali Allah saja. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Buraidah radhiyallahu taala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 perkara yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah hakikatnya. Mana di antaranya? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Di antaranya sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang datangnya kiamat. Tuh, begitu. Maknanya nggak ada yang tahu kiamat. Semuanya nggak ada yang tahu. Begitu. Kalau ada yang bilang kiamat itu datang tahun 2000, mati duluan Mama Loren. Nggak tahu lah yang namanya kiamat tuh percisnya kapan, nggak tahu. Nabi yang diutus, malaikat yang dekat dengan Allah pun tak tahu. Gitu. Ini pendidikan di dalam sebuah jawaban bagi orang yang mengajar. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi jawab rukun Islam 5. Ketika ditanya tentang iman, rukun iman 6. Ketika ditanya tentang ihsan, derajatnya ada 3. Kemarin udah dibedah itu 3 derajat. Tapi ketika ditanya kiamat, Nabi nggak tahu. Nabi jawab nggak tahu dengan bahasa yang diplomatis. Kalau bagian ini mau yang nanya sama yang ditanya juga sama. Yang ditanya nggak tahu, apalagi yang nanya. Artinya ketika nggak tahu nggak usah sungkan. Bila kita nggak tahu ya kita jawab nggak tahu. Maka Imam Malik radhiyallahu taala menyatakan, kata Imam Malik, la adri nisful ilmi. Omongan gue ora tahu, begitu. Itu separuh ilmu. Pokoknya kalau nggak tahu ya kita jawab nggak tahu. Kalau tahu kita jawab tahu. Nggak boleh jawaban itu ngarang-ngarang. Agama tuh. Nabi nggak tahu tentang kiamat. Ya Nabi jawab, saya nggak tahu kalau kiamat. Yang ditanya sama yang nanya sama-sama nggak tahu. Tuh begitu. Itu namanya kejujuran ilmu, biar manfaat. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Kalau tahu ya tahu, begitu. Jadi ilmu tuh begitu. Gitu. Dulu Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami, ketika ada orang minta ngaji, izin sama beliau, masih hidup, Muallim disuruh ngajar, yo ngajar aja, begitu. Kemudian kata beliau, kata saya kan pengen ngaji nih kemari ini, ngajar juga sama dengan ngaji. Begitu jawaban beliau. Kita jawab lagi, guru kalau begitu doain. Iya saya doain. Jangan gak dibuka tanya jawab, begitu. Dan kalau ditanya jangan gak kudu dijawab. Kata kita tanya lagi, kalau nggak bisa jawab juga, biar kata nggak bisa. Saya nanya lagi, lah jawabannya gimana wong nggak bisa? Ya jawab saya nggak bisa, begitu. Saya nggak tahu, begitu. Jawab aja, begitu. Nggak tahu.
Enggak usah sungkan. Wa ammasaila falatanhar. Ujungnya begitu beliau mendalili. Orang nanya jangan diomelin, jawab aja. Kalau tahu jawab tahu, kalau enggak tahu jawab enggak tahu. Ini namanya amanat ilmu. Oh ya baik dah malam gitu. Jadi inilah hadis pendidikan. Dan ngaji yang paling bagus ada ruang namanya tanya jawab. Karena Jibril ini mendidik ada tanya jawab. Dan ini metode paling cepat di dalam memahami ilmu gitu. Jadi kalau ditanya ya dijawab. Jangan sampai sebagai guru ditanya pelototin muridnya. Hus, takut orang. Jawab aja begitu. Ini dari hadis ini satu metode pembelajaran namanya. Nabi jawab, saya nggak tahu. Yang ditanya sama dengan yang nanya, sama-sama kagak tahu. Tuh. Lalu kemudian Jibril nanya lagi, kalau begitu saya nanya tanda-tandanya aja dah. Begitu. Apa tuh tanda-tandanya? Bahasa Arabnya an amaratiha. Akhbirni an amaratiha. Ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Jadi kalau hakikat sesuatu enggak tahu, maka tanda perlu. La ya'lamu la ya'rifullaha illallah. Untuk mengenal hakikat zat Allah enggak ada yang bisa. Mau makhluk mana juga enggak tahu tentang hakikatul zat kecuali hanya Allah saja. Begitu. Tapi tanda-tandanya itu kudu tahu. Biar gampang kayak nyawa. Ini yang ngaji nih, biar gampang. Ini yang ngaji. Ada nyawanya enggak? Ini yang ngaji nih. Hah? Enggak ada. Ngeri juga. Ada enggak? Ada. Di pala, di dada, di perut, di dengkul, apa di jempol kaki. Di mana nyawanya? Enggak ada. Hah? Ada nyawanya enggak? Di mana? Enggak ada. Ini ada nyawanya enggak ini? Hah? Hah? Ada. Di mana? Kalau di mana tuh nanya tentang apa? Tempat. Ini ada nyawanya apa kagak ini? Ada nyawanya enggak ini? Di mana? Di mana? Ada nyawanya enggak ini? Nyengir-nyengir ini. Ada nyawanya enggak? Kalau orang Karang Tengah tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Dipelototin apa dijawab ya? Loh, kok nggak dijawab ya? Dipelototin kan takut juga kita. Ini ada nyawanya apa enggak ini yang ngaji nih? Ada. Di mana? Hah? Di mana? Jadi nggak ada nyawanya. Ini ada nyawanya apa enggak ini? Halo. Hah? Ini yang ngaji nih ada nyawanya enggak? Di mana? Pala, di dada, perut, dengkul, di jempol kaki. Di mana? Di jantung, di jantung.
Jadi nyawa tuh di jantung. Ada orang cangkok jantung, nyawanya dua. Begitu. Begitu. Begitu enggak? Oh enggak, baru di situ. Di mana ini? Hah? Halo. Ini bagaimana ya? Jadi jawab itu ganjarannya gede karena di sana ada letak hidayah. Tapi takut salah itu maknanya jadikan saya orang bodoh ya Rob. Begitu. Karena enggak pengen jadi orang diberikan hidayah. Begitu. Maka enggak perlu takut. Dalam agama nama juga majelis pembelajaran, namanya ta'lim wa ta'allum. Begitu. Jadi ini yang ngaji ini ada nyawanya apa kagak? Halo. Ada di mana? Mungkin bukan di jantung dia yang saya pelajari di tasawuf. Dua jari di bawah jantung. Dua jari di bawah jantung. Dekat dengan jantung jadi bukan di jantung. Apa itu namanya? Begitu. Di situ tuh nyawa. Kalau orang mati itu ada ininya, ada juga. Jantungnya ada orang mati itu. Ada orang mati. Lah nggak ada nyawanya. Kalau ada jantung berarti ada nyawa. Hah? Didenyut jantung. Didenyut jantung. Itu nyawa didenyutnya. Jadi orang mati suri itu enggak ada nyawanya. Pas mati suri agak dia kan nggak ngerasain dia ada merasakan dia tidak. Tapi ada nyawanya gak orang mati suri itu? Masih hidup atau udah mati itu? Masih hidup. Berarti ada nyawanya. Iya. Denyut jantungnya enggak ada dia. Di pala. Orang mati itu ada palanya enggak sih? Ada. Enggak ada nyawanya. Kalau di pala mestinya ada nyawanya dia. Loh. Di nafas. Teman saya waktu itu nahan napas, nyawanya hilang. Kalau orang nggak napas nggak ada nyawanya. Orang nahan napas tuh ada nyawanya nggak? Oh ada, berarti bukan di napas. Ini ada nyawanya nggak? Di mana? Tidak bisa kita rasakan, tapi ada nyawanya. Oh, tidak bisa dirasakan, ada berasa. Nggak bisa dilihat maksudnya. Nggak bisa dilihat, tapi ada. Oh iya. Lagi nyawa aja tempatnya, yang di badan sendiri nggak tahu. Gimana tempat pencipta nyawa? Nyawa aja nggak tahu. Yang kagak tahu, jangan dipaksa. Maka Jibril ketika nanya kapan kiamat, nggak tahu. Maka beralih, tandanya aja. Apa tandanya? Ada nyawa. Hah? Oh iya, gerak-gerak. Tuh, tanda namanya. Begitu. Maka ketika Nabi ditanya tentang kiamat, kagak tahu. Kata Jibril, tandanya aja. Sebab dari tanda itu menunjukkan ada. Gerak-gerak ini nih, duduk kayak begini nih. Tandanya ada nyawa. Bener nggak? Iya. Jadi nggak perlu tahu tempatnya. Yang penting tandanya aja udah cukup. Ada bumi, ada langit, tanda ada Allah ada pencipta, udah cukup. Ketika ditanya Rasulullah SAW tentang kiamat, Nabi bilang nggak tahu. Kata Jibril, oke deh kalau nggak tahu, saya beralih.
Apa tanda-tandanya? Begitu. Akhbirni an amaratiha. Dibacanya hamzahnya fathah, amar. Maknanya alamat, ciri-ciri. Ciri-ciri kiamat. Kalau dibacanya hamzahnya kasrah, imarah, maknanya kepemimpinan, kantor. Orangnya namanya amir, raja. Nah, kerajaannya namanya imarah. Uni Emirat Arab. Emirat itu imarah gitu. Begitu. Tuh, kalau hamzahnya kasrah, begitu kata Syekh. Jadi antara kasrah sama fathah udah jauh artinya. Jadi baca tuh jangan sampai salah, begitu. Baca tuh. Makanya ada penjahat, ada penjahit. Itu beda kasrah sama fathah hak doang tuh. Penjahat sama penjahit tuh. Artinya langit dan bumi tuh. Jauh artinya. Penjahat lain, penjahit lain. Padahal kasrah doang tulisannya sama. Amarah dan imarah sama. Amarah artinya ciri-ciri, tanda-tanda. Nah, ketika ditanya tentang tanda-tanda ini, lalu Nabi jawab, tandanya adalah di mana hamba saya perempuan melahirkan tuannya. Berbicara tanda-tanda kiamat, tanda ini banyak, saudara. Terbagi menjadi dua tanda. Yang pertama namanya alamatus sughra, yang kedua namanya alamatul kubra. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Imam Al-Barzanji menuliskan di dalam kitabnya Al-Isya'ah fi Asyratis Sa'ah tentang tanda-tanda kiamat, dan dijelaskan tanda kiamat itu banyak, terbelah menjadi dua tanda. Ada tanda besar, ada tanda kecil. Nah, yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda kecil, yakni pendahuluan sebelum tanda besar. Itu maksud Syekh Nawawi, wal muradu alamatuha sabiqatu alaiha wa muqaddimatuha lal muqarinatul mudayiqatu laha. Yang Jibril tanya adalah tanda permulaan bahwa kiamat sudah dekat, bukan tanda detik-detik kiamat. Sebab itu enggak ditanya oleh Jibril. Tanda pendahuluan, percikannya, belum kiamatnya, percikannya aja. Ini hadis nih percikannya banyak banget. Sebab kalau tanda besar itu banyak. Mana tuh tanda besar? Nabi nggak jawab di hadis ini tanda besar terbitnya matahari dari barat. Jadi itu terbit dari barat tuh cuman sehari, bukan saban hari, bukan. Nanti pada hadis tentang kiamat itu bakal dijelaskan. Jadi yang namanya matahari itu kan terbit dari timur. Nanti kalau udah kiamat, ini ciri pertama detik-detik mau kiamat. Itu udah detik-detik. Cirinya adalah matahari terbit dari barat sehari. Orang pada bingung tuh. Gitu. Itu ciri pertama. Sehari doang, enggak saban hari. Kalau sudah tuh matahari terbit dari barat, itu maknanya bentar lagi udah kiamat. Udah nggak bisa diundur, udah nggak bisa ini, nggak bisa ini, udah nggak bisa. Itu mah udah lampu kuning, udah bentar lagi merah. Di mana taubat udah nggak diterima. Karena ini namanya tanda-tanda besar. Sudah nggak ada cerita taubat lagi. Kalau tanda kecil masih ada.
Kalau udah begitu tuh maknanya udah nggak bisa. Taubat tuh udah nggak diterima. Allah masih menerima taubatnya hamba selama matahari belum terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, sudah nggak diterima. Lampu kuning udah nggak bisa. Mana lagi ciri-ciri kiamat? Keluarnya binatang, namanya khurujud dabbah. Itu ciri kiamat. Habis daripada terbit matahari itu. Yang mana binatang ini bakal mencoret muka orang, kafir, muslim, kelihatan di jidatnya orang. Tertulis kafir, muslim. Ada. Itu udah menjelang kiamat. Habis itu tuh 3, habis begitu tuh nanti Nabi sampai ciri besar adalah Dajjal. Keluar Dajjal, manusia bermata satu. Dajjal akan menginjak seluruh penjuru dunia kecuali Mekah, Madinah enggak. Dajjal, dan Dajjal ini bukan karakter, zat, sosok orang, bukan sifat-sifat. Di mana di tangan kanannya ada neraka, isinya surga, di tangan kirinya surga, isinya neraka. Dajjal namanya. Ini namanya ciri-ciri besar. Dan orang kalau enggak percaya Dajjal Tuhan, digergaji dari belahan pala sampai dubur, terbelah 2. Begitu. Apa aja bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menguji orang. Dajjal. Dan orang yang rajin malam Jumat baca surat Kahfi, ora bakalan ketemu Dajjal. Enggak bisa kelihatan. Bahaya kalau kita ketemu Dajjal, belum tentu kuat. Orang Dajjal dibilang saya Tuhan. Mana cirimu kalau kamu Tuhan? Lu minta apa? Apa aja bisa. Dajjal kata kita nih biji semangka biar langsung jadi semangka karena saya pengen makan semangka. Itu ngomong Dajjal, tanam, tumbuh, cepat berbuah. Udah kayak Teletubbies begitu. Udah langsung berbuah aja itu. Tuh begitu. Gimana orang gak goyang? Minta apa aja dikasih. Allah berikan begitu Dajjal. Lama habis Dajjal nih. Dajjal 1, 2, 3, 4 turun Nabi Isa dari langit kedua. Karena yang bisa ngancurin Dajjal cuma Nabi Isa. Tapi sebelum Nabi Isa ini Imam Mahdi dulu. Nanti bakal ada namanya Mahdi Al-Muntazar. Namanya Muhammad bin Abdillah, Imam Mahdi. Ini yang ngancurin daripada Dajjal, Imam Mahdi keluar tuh. Itu urutannya kayak begitu. Urutannya nanti. Ini mau tanda besar. Imam Mahdi keluar, tapi Imam Mahdi nggak bisa bunuh Dajjal. Maka habis itu turun Nabi Isa. Di mana? Di Baitul Maqdis, di Palestina. Insyaallah mau ke Palestina, moga Allah mudahkan. Begitu ziarah. Turun tuh Imam Mahdi lagi mimpin sholat subuh. Nabi Isa tuh turun pagi jam 4 turunnya. Jadi udah qomat nih, udah qomat. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Imam Mahdi udah diri di pengimaman. Sawu sufufakum. Imam Mahdi begitu. Berasa di belakang ada Nabi Isa. Tuh turunnya tuh pas subuh. Nabi Isa tuh terturun di pas adzan subuh bahasa kita orang. Tuh pas subuhnya percisnya kayak begitu. Dia diri sawu sufakum, Nabi Isa turun. Maka Imam Mahdi mau mundur. Oh, ada Nabi Isa. Begitu. Kata Nabi Isa terusin. Terusin. Udah ngimamin jangan mundur kalau udah maju. Begitu. Maka kata Nabi, nanti Nabi Isa akan turun jadi makmum
dan imamnya satu di antara umatku. Itulah Imam Mahdi. Tidak lama perangin tuh Dajjal. Dajjal mati di tangan Nabi Isa. Itu namanya ciri-ciri besar. Habis Dajjal ini kiamat belum. Habis Dajjal tuh turun lagi Ya'juj Ma'juj. Yang kalau kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, mufassir besar dari Mesir, itu bilang tembok Cina itu di bawahnya itu ada Ya'juj Ma'juj. Zaman Alexander tuh, Iskandar Dzulqarnain, Ya'juj Ma'juj. Ini ngerusak kehidupannya. Kemana ada dia bakal ngerusak. Ini ciri-ciri besar. Habis itu udah nggak ada lagi yang ngomong Allah udah hancur, udah kiamat. Tuh, kiamat. Kayak begitu. Itu namanya ciri-ciri besar, dan ini tidak ditanya oleh Jibril. Enggak, yang ditanya adalah akhbirni an amaratiha. Ceritakan kepadaku tentang ciri-ciri pembukaan dikit lagi kiamat. Namanya alamatus sughra yang ditanya Jibril, bukan alamatul kubra. Banyak begitu, banyak cirinya. Mana ciri kiamat? Bila kita menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang tidak layak jadi pemimpin. Itu juga ciri kiamat. Namanya alamatus sughra. Alamatus sughra. Jadi yang namanya Dajjal itu alamatul kubra. Jangan sampai itu mau kita ngalamin kayak gitu-gitu. Belum tentu iman kita lolos. Berat itu mah. Nah, begitu. Adapun ciri-ciri sughra mah udah banyak. Begitu. Perzinahan di mana-mana. Itu namanya alamatus sughra. Ciri-ciri kecil. Banyak banget itu ulama tulis. Rajin ulama tentang ciri-ciri kiamat. Biar kita ngati-ngati. Kudu tahu begitu ciri-ciri. Nah, kalau matahari terbit dari barat namanya udah sempit. Maknanya sempit itu detik-detik kiamat. Itu kagak ditanya. Dari mana ini bahwa Jibril tuh nanyanya alamatus sughra? Kata Syekh Nawawi, karena itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, antalidal amatu rabbataha. Apa itu? Bahwa budak perempuan melahirkan tuannya. Waduh, kalau ngomong tafsir banyak tafsirnya. Tafsirnya apa maksudnya? Budak kok ngelahirin tuan, karyawan ngelahirin majikan. Begitu, budak ngelahirin majikan. Maknanya apa yang kayak begitu tuh? Maknanya adalah rusak tatanan hidup dan kehidupan masyarakat. Udah kebalik-balik. Di mana kedurhakaan anak banyak, sehingga anak memperlakukan orang tua kayak pembantu. Itu maknanya budak perempuan melahirkan tuannya. Udah lu gue aja sama orang tua, udah menghina orang tua, mencaci maki orang tua. Begitu, udah hilang tata sopan. Jadi orang tua tuh kayak teman dikata. Padahal orang tua tuh kayak raja. Ama wali aja nih, kita minta doa ama wali. 70 wali ama doa ibu gitu, masih tinggian doa ibu, nembus ke langit. Itu begitu. Oleh karena itu
jawaban Nabi, antalidal amatu rabbataha. Maknanya hal ihwal kehidupan manusia sudah acak-acakan, sudah nggak jelas, sehingga sudah banyak orang-orang yang durhaka. Manusia diperdagangkan. Pada akhirnya ada orang menikahkan perempuan yang ternyata perempuan itu adalah ibunya, karena nggak jelas bapaknya siapa. Perempuan-perempuan hamil banyak di luar nikah, akhirnya nggak jelas. Ini diantara satu, tapi masih banyak banget ini maknanya. Saya tidak bisa terangin sekarang. Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Jadi bawa anak begitu akan menjadi pimpinan yang dulu tadinya susah, kerjaannya ngangon celeng babi, malah dia menguasai semuanya begitu. Jadi antalidal amatu rabbataha, di antara maknanya rusaknya tatanan kehidupan. Sudah cak-cakan, sudah nggak jelas. Disinilah anak memperbudak orang tua, hartanya orang tua habis sama anak aja dah, karena kena pergaulan bebas, kena narkoba. Udah orang tuanya udah kayak anaknya aja, apa juga dikeluarin, habis hartanya, bandanya habis, bisa jadi. Dan itu salah satu dari ciri-ciri bahwa itu bakalan kiamat. Jadi ini satu. Nanti saya tidak baca ini. Syekh Nawawi bilang waqtulifa fi ma'naha ala aqwan. Diperselisihkan ulama tentang tafsir budak perempuan melahirkan tuannya. Banyak pandangan-pandangan ulama, banyak banget, dan kita tidak bisa malam ini mengurai ini. Jadi singkatnya dari pengajian malam hari ini, ditanya sesuatu, kalau nggak tahu kita jawab enggak tahu. Yang nggak tahu kalau pengen tahu minta tanda-tandanya, udah cukup. Dari tanda-tanda itu melihat isi. Kiamat enggak tahu, tanda-tandanya. Dari tanda-tanda ada, berarti kiamat itu ada. Begitu. Dan itu udah cukup. Dan ini oleh sebagian ulama bilang rukun iman ada 4. Rukun agama ada 4. Islam, iman, ihsan, dan alamatus sa'ah. Kita kudu tahu kapan kiamat. Begitu tanda-tandanya, supaya agama kita mantap. Karena ini bakal jadi rem, nggak los jadi muslim kalau tahu ciri-ciri kiamat, sehingga fokus menjadi muslim yang pribadi mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala mati. Kalau kita tahu ciri-ciri kiamat, bakalan kita mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala mati, dan tidak akan mati-matian mengejar sesuatu yang tak ada nilai manfaatnya ketika mati. Kurang lebih demikian Datuh ngaji kita pada malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam.